di dalam kitab Syaraful Ummati Muhammadiyah karya Prof. Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Di sana beliau menukil satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ditanya, ya Rasulullah, mada ra'yikum atau kaifa ra'yikum man amana bika walam yaraka wa saddaqaka walam yaraka. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda ketika ada nanti di akhir zaman mereka beriman kepada Engkau dan mereka tidak pernah melihat Engkau, mereka percaya terhadap syariat yang dibawa oleh Engkau, terhadap agama yang dibawa oleh Engkau, terhadap risalah yang Engkau sampaikan, mereka percaya, tapi mereka tidak sezaman, tidak sempat melihat Engkau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, ulaika ikhwani. Kata Rasulullah, mereka adalah saudara-saudaraku, wa ulaika ma'i, dan mereka lah insya Allah bakal berkumpul bersama aku di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, tuba liman ra'ani wa amana bi. Sungguh beruntung orang yang pernah sezaman dengan aku, orang yang pernah melihat aku secara langsung, orang yang pernah melihat bagaimana tata cara ibadah Nabi, orang yang pernah melihat langsung, mendengar langsung sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak Nabi, kepemimpinan Nabi, dan bahasa atau tutur bahasa Nabi. Dia telah melihat aku wa amana bi, dan dia beriman kepada aku. Sungguh kata Rasulullah, mereka beruntung. Wa tuba, tapi alangkah beruntungnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ulang sampai 3 kali, alangkah beruntungnya, alangkah beruntungnya. Malam yarani, dia tidak pernah melihat aku, dia tidak pernah sezaman dengan aku, dia tidak tahu bagaimana sholat aku secara langsung, dia tidak pernah mendengar kalam aku, sabda aku secara langsung. Fa'amana bi, tapi dia beriman kepada aku. Kata Rasulullah, orang itu sungguh beruntung, beruntung, dan beruntung. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengucapkan kata-kata tuba sab'a marrat. 7 kali Rasulullah mengucapkan kata-kata beruntung, beruntung, beruntung bagi orang-orang yang beriman kepada aku, kata Rasulullah. Tapi dia tidak pernah sezaman dengan aku, dia tidak pernah melihat aku, dia tidak pernah melihat bagaimana akhlak aku secara langsung, dia tidak pernah mendengar kalam aku atau sabda aku secara langsung, tapi dia beriman kepada Allah dan kepada aku. Saudara, kita sungguh beruntung dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan rahimnya. Sekalipun kita tidak mengetahui bagaimana raut wajah Nabi, sekalipun kita tidak pernah mendengar sabda Nabi secara langsung dari mulut beliau yang mulia, sekalipun kita tidak tahu dan tidak menyaksikan langsung bagaimana sabda beliau atau akhlak beliau atau ibadah sujud sholat beliau, tapi kita percaya setiap ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap agama risalah yang beliau bawa, kita yakin apapun yang beliau katakan, apapun yang beliau praktekkan amal ibadah beliau, kita beriman dan kita menerima. Maka kata Rasulullah, orang-orang yang semacam itu nanti dikumpulkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke dalam surga bersama dengan beliau. Saudara, alangkah ruginya kita setelah kita dijadikan seorang muslim, setelah Allah golongkan kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun kita tidak mengetahui bagaimana akhlak beliau secara langsung, bagaimana sholat beliau secara langsung, ibadah beliau secara langsung, tapi kita percaya kepada apa yang dibawa oleh beliau. Kita tidak mau taat, tidak mau lebih mendekatkan diri kepada Allah,
maka rugilah kita. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sudah ditanya oleh sahabat, nanti ada umat-umat yang terlahir di kemudian hari, yang terlahir di akhir zaman, lalu mereka percaya kepada Engkau ya Rasul, mereka membenarkan secara yakin apa yang Engkau bawa, segala apa yang Engkau sampaikan dia percaya, dia amalkan, dia taat kepada Engkau, segala apa-apa yang Engkau sampaikan, segala apa-apa yang Engkau perintahkan, mereka manut, mereka taat. Engkau perintahkan mereka untuk sholat, mereka sholat. Engkau ajarkan mereka untuk saling mencintai satu sama lain. Kenapa? Karena umat Islam dengan umat Islam yang lainnya adalah saudara. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanya saja orang-orang yang beriman di antara kalian adalah saudara. Saudara kita dengan bangsa India, Pakistan, Cina, Barat, Palestina dan lain sebagainya adalah bersaudara. Siapapun mereka, apapun bahasa mereka, apapun watak kulit mereka, ketika mereka berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan mereka, mereka berkeyakinan bahwa Nabi mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berkeyakinan bahwa kitab sucinya adalah Al-Qur'anul Karim, mereka berkeyakinan bahwasanya Ka'bah adalah Baitullah, adalah arah kiblat menuju kita dalam salat menuju Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah saudara kita, mereka adalah saudara seakidah kita. Maka ketika Rasulullah SAW menganjurkan dan mengajarkan kita, kata Rasulullah, al-muslim lil muslim kal jasadil wahid, sesama muslim dengan sesama muslim, tidak peduli dari bangsa apa dia, tidak peduli warna kulitnya apa, tidak peduli postur tubuhnya, tidak peduli mereka dari negara mana, ketika mereka satu akidah bertuhan Allah, kitab sucinya sama Al-Qur'anul Karim, nabinya sama Nabi Muhammad SAW, maka mereka adalah kita, maka kita adalah mereka. Maka ketika mereka sakit, kita pun merasakan sakitnya mereka. Ketika mereka menderita, kita pun merasakan deritanya mereka. Ketika mereka meneteskan air mata, menahan satu penderitaan, dianiaya mereka, didolimi mereka, diintimidasi mereka, maka kita sakit merasakan penderitaan mereka, merasakan kezaliman siapapun yang berbuat zalim, maka kita pantas dan wajar kita mengutuk mereka. Siapapun yang berani menyakiti umat Islam, tidak peduli bangsa mana, bahasa apa, warna kulit apa, mereka adalah saudara kita. Kita tidak senang seandainya ada saudara kita dizalimi. Kita tidak senang seandainya ada saudara-saudara kita dianiaya, apalagi ada ribuan saudara kita dibunuh secara brutal, dibunuh secara sadis. Kita wajib membela mereka. Maka saudara, ketika ada saudara kita yang dizalimi, baik dari kalangan anak-anak, apalagi anak-anak, dari kalangan perempuan atau yang tidak berdaya, dimatikan mereka, dihancurkan rumahnya mereka, dihancurkan, ingin direbut tanah air mereka, maka wajib kita membela mereka, maka wajib kita merasakan penderitaan mereka. Seandainya rumah kita dihancurkan bagaimana, seandainya anak kita dibunuh, seandainya anak kita, orang tua kita, mama kita, kakek kita, ayah kita dibom di mata kita, maka apa yang kita rasakan ketika itu saudara? Sakit. Maka kalau seandainya ada umat Islam yang tidak merasa sakit akan penderitaan umat Islam yang lainnya dimanapun mereka berada, patut dipertanyakan akidahnya, patut dipertanyakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Iman, hadisnya sahih dalam kitab Sahih Bukhari, silakan Anda cek.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak sempurna, tidak sah iman salah seorang di antara kalian. Ada sebagian ulama mengatakan tidak sempurna, artinya dia tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada sebagian ulama mengatakan tidak sah, artinya tidak sah sekalipun dia berkata Tuhan kami adalah Allah, Nabi kami adalah Nabi Muhammad SAW. Dia menyaksikan saudaranya dibantai, dia saksikan saudaranya dizalimi, dia saksikan saudaranya dibunuh secara brutal. Dia tidak merasa mensakitkan, dia tidak merasa mereka merasakan penderitaan mereka, darah-darah mereka. Maka imannya kepada Allah, imannya kepada Rasulullah, dan dia mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW bohong, bohong, munafik. Percuma Anda sholat, percuma Anda ke masjid, percuma Anda baca Quran, iman Anda tidak sah. Ini menurut sebagian ulama. Tidak sah iman salah seorang di antara kalian, atau tidak sempurna iman salah satu di antara kalian apabila Anda mencintai saudara-saudara Anda sebagaimana Anda mencintai diri Anda sendiri. Saudara, kita menyaksikan sekarang banyak di antara saudara-saudara kita yang dibantai secara sadis oleh Israel laknatullah alaih. Kita berpangku tangan saja, kita tenang-tenang saja, kita tidak merasa hati kita sakit, kita tidak merasakan apa-apa. Padahal banyak korban dari saudara-saudara kita yang dibunuh secara massal. Bahkan dengan angkuhnya Israel mengatakan, kami akan meruntuhkan, kami akan meratakan Gaza. Anda siapa? Anda berani mengatakan Anda ingin meratakan Gaza? Ingat, Gaza adalah tempat kelahiran seorang imam ahli mazhab yang takwanya, yang cara ibadahnya diikuti oleh beberapa negara, di antaranya negara Indonesia yang kita cintai. Disitulah lahir seorang imam yang bernama Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Ada yang menuduh bahwa katanya Hamas adalah Syiah. Ada yang mengatakan bahwa umat-umat Islam yang ada di jalur Gaza adalah Syiah. Wallahi, saya katakan mereka itu bukan Syiah. Saya berani menjamin mereka adalah Sunni Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab mereka sama, cara ibadah mereka sama, fikih mereka sama, wudhu mereka sama, doa mereka sama, yaitu bermadhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu atau rahimahullahu ta'ala. Saudara, maka sejatinya kita sebagai umat Islam harus merasakan penderitaan mereka, harus merasakan kepedihan mereka. Minimal saudara, kita mendoakan mereka. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dipelihara, dijaga diri mereka, anak-anak mereka, keluarga-keluarga mereka, rumah-rumah mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama Masjidil Aqsa yang menjadi saksi bisu di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ketika masjid yang ketiga yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ingin dikuasakan oleh Zionis Israel, maka kita umat Islam jangan berpangku tangan, jangan diam saja. Nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban Anda ketika ada saudara Anda dibunuh secara sadis, ketika ada saudara Anda yang satu antena mereka dibantai, rumah mereka dihancurkan, atau mereka diambil secara zalim. Allah akan tanya Anda. Oleh karena itu jangan kita berpangku tangan. Minimal ketika kita ada harta yang berlebih, silakan Anda dermakan harta itu. Ketika Anda tidak mampu, minimal Anda ikut mendoakan mereka,
Semoga mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka bisa merebut kembali hak milik mereka, tanah air mereka, ibu pertiwi mereka, rumah mereka, tanah kelahiran mereka. Coba Anda pikirkan, maukah Anda terusir dari tempat Anda? Maukah Anda terusir dari tanah kelahiran Anda? Maukah Anda terusir secara paksa oleh kaum penjajah, oleh orang-orang yang zalim? Padahal Anda, anak Anda, bapak Anda, kakek Anda dan seterusnya lahir di tempat itu, hidup di tempat itu, berniaga di tempat itu, hidup di tempat itu. Tiba-tiba ada yang mau mengusir kita. Apakah kita rela tanah tumpah darah kita, tempat kita itu diusir secara paksa? Tentunya kita tidak rela. Begitupun yang dilakukan oleh para ikhwan-ikhwan kita yang ada di Timur Gaza. Saudara, sekali lagi kita doakan semoga Allah memberikan kemenangan, kekuatan, dan semoga Allah memberikan kemenangan Nasran Azizah wa Fathan Mubina kepada mereka, dan semoga Allah melihara anak-anak mereka, keluarga mereka, harta benda mereka daripada kekuatan zalim Zionis Israel, dan semoga Allah hancurkan Israel sehancur-hancurnya, dan semoga Allah hinakan, Allah rendahkan Israel serendah-rendahnya, dan semoga kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin.